Nampak ya, ini stok awal kita tadi ya 5 ton ya. Kemudian ada penjualan 1 ton 836 ya. Berarti stok kita sisa 3 ton 164 ya. Nampak ya? Kemudian kalau kita lihat di buku besarnya ya, ini pertamax ya stok awalnya tadi. Kita lihat buku besarnya, kasnya misalnya, kas operasional. Nah, tuh. Nampak uang kita masuk di posisi kas, uang kita bertambah 25 juta. Ya, nampak ya? Oke. Kalau kita lihat di posisi laporan laba ruginya bulan Oktober ya, Oktober. Oke, ini penjualan ini masuk. HPP-nya belum masuk ya. Jadi HPP ini saya menyarankan kita catatnya per bulan aja biar kakak jangan repot ya. Nanti nilai HPP itu ini kita namanya menggunakan metode harga pokok rata-rata kak. Ya, sistem akuntansinya kita menggunakan metode harga pokok rata-rata. Jadi kalau kakak udah catat nilai harga pokok untuk barang yang keluar ini ya, kakak bisa lihat laporan laba ruginya. Ini deh, kalau ini udah langsung keluar ya. Ini laba ruginya tahun 2023 ya, sorry. Memang ini datanya per tahun ya kak ya. Data ini per tahun ya. Yang laporan kalau misalnya sekali buat berarti dia munculnya nanti di terakhir ya bang? Kalau sekali buat nanti kakak ambil aja nilainya berapa yang keluar di akhir bulan per bulannya ya, totalnya berapa kakak tinggal kopikan aja, nggak tiap hari. Tapi kalau kakak mau langsung, kakak tiap hari langsung seperti ini dia jurnalnya. Tapi kalau yang di data contoh kakak bisa lihat, kita lihat data contoh ini HPP nya saya catatnya di akhir bulan biar jangan repot. Nah ini akhir bulan ya, langsung ambil nilai berapa totalnya yang keluar ya di Januari. Kita lihat di bawah ada ini, rekapannya di bawah ada. Nah ini dia mutasi keluarnya ya. Nah, ini HPP-nya untuk bulan Januari. Berarti nilai HPP-nya 429. Benar nggak saya masukkan? Nah ya benar kan. Nih, ini yang metode pencatatannya langsung per bulan aja seperti itu. Oke, lanjut. Di tanggal 1 ya Oktober ada lagi kita penjualan solar ya. Berarti kas, masuk uangnya di kas ya. Baru lawannya penjualan solar. Ya. Dah nilainya berapa? Kakak pilih sejajar dengan penjualan, kakak perhatikan ya. Cara inputnya ini sejajar dengan akun penjualan ya. Kita jual berapa solarnya? Kita jual 2 ton 176 ya, nilai kuantitinya. Di sini kita ikut harga sekarang ya. Harga sekarang solar 7.000 kalau nggak salah saya ya. Misalkan kira-kira harga sekarang 7.000 ya. Penjualan solar 2 ton 176 ya liter kali harga jualnya 7.000 ya. Berarti nilai di sini 7.000 dikali 2 ton 176 gini. Oke, gini ya. Kita lihat laporannya kak. Solar ya. Solar. Nampak? Ya, nampak ya keluar kak ya. Kita lihat laporannya berapa laba ruginya. 1.320.000 laba ruginya ya. Ini laba rugi tahunan ya. Laba rugi bulanannya di posisi ini. Ini penjualan dah 2 ya, kita coba ya. Penjualan dah 2. Kemudian pembelian ya, kita lihat pembeliannya. Kita lihat contoh pembelian di sini. Kita lihat pembelian solar. Ini contoh pembelian solar ya. Kita masukkan contoh pembelian ya, kita masukkan pembelian. Penjualan satu lagi lah, pertalit ya. Penjualan pertalit kita tambahkan satu lagi, penjualan pertalit ya. Penjualan pertalit misalnya ya. Ini tambahkan di tanggal yang sama penjualan pertalit. Kas ya. Lawannya penjualan ya. Penjualan pertalit. Oke. Kemudian kita pilih sejajar dengan akun penjualan, dimasukkan nama barangnya pertalit. Oke.
Kemudian baru kita masukkan nominalnya. Harganya pertalit 10.000 ya Bang. Pertalit 10.000 ya harganya sekarang ya. Oke, berarti sama dengan 10.000. Ada pertanyaan? Berarti ini kalau transaksinya tuh total per ini ya Pak? Kalau misalnya transaksinya tuh total pertama masuk per hari itu berapa, per kali per hari itu Iya, iya benar. Kalau penjualannya, kakak bisa catat per shift, bukan transaksinya kita catat mobil masuk mobil ngisi kita catat mobil ini, bukan gitu. Di SPBU nggak bakalan sanggup kakak nyetat. Bakalan ada 10.000 transaksi per hari. Kalau misalnya kalau kita catat minimal 1.000 transaksi. Kalau kita catat ada solar, ada kendaraan ngisi misalnya 5 liter, catat penjualan 5 liter, enggak ya. Jadi kita catat total per shift ya. Per shift kakak catat. Jadi kan kalau SPBU itu kan setiap kebetulan saya akan konsultan SPBU. Saya saat ini kita ada bantu 8 SPBU Kak saat ini. Jadi beberapa kakak bisa lihat ya, beberapa SPBU yang pakai jasa saya. Di antaranya yang pakai rutin ya, ini ya. Ini rutin pakai saya. Kak perhatikan datanya. Ini juga ya. Ini ya SPBU di Aceh. Intinya totalnya ada 8 SPBU yang saya bantu ya. Termasuk juga kita ada bantu perusahaan lain juga. Tidak terbatas di SPBU Kak. Kita juga bisa bantu mau perusahaannya ponsel ya, mau perusahaannya kakak misalnya kontraktor, kita bisa bantu ya. Oke, next ya. Jadi penjualannya ini dicatat per shift ya. Jadi kan setiap tutup shift itu biasa kan SPBU minimal ada 2 shift. Shift siang, shift malam. Ada juga SPBU yang 3 shift, dia 24 jam beroperasi. Shift siang shift pagi jam 7 sampai jam 3. Shift 2-nya jam 3 sampai jam 11, kemudian shift malamnya jam 11 sampai jam 7 pagi. Jadi artinya ini penjualan yang kakak catat ini per shift ya. Tapi kalau kakak misalnya mau nyetak per hari ya boleh-boleh aja, itu kembali lagi ke manajemen. Manajemen mau menerapkan per hari cetak per hari, mau cetak per shift cetak per shift. Tapi saya lebih menyarankan per shift ya. Oke, sampai di sini any question? Tanya dulu boleh? Sampai di sini. Bentar, kalau misalnya dia per shift tadi misalnya dia ada 2 shift, berarti yang contoh nih yang jelasin itu shift 1, nanti kalau misalnya Iya benar. Ini contoh. Iya, ini misalnya shift 1. Ini contoh ini shift 1 ya. Jadi buat aja keterangannya. Shift 1 misalnya ya. Jadi buat sini keterangannya. Misalnya ini shift 1 ya. Shift 1. Shift 1. Shift 1. Shift 1. Shift 1. Dah, ini contoh ya. Kemudian di tanggal yang sama, katakan ini shift 1 ya Kak ya. Kemudian di tanggal yang sama Kakak store uang ya. Store ya uang ya ke Bank Mandiri ya. Ya. Store uang. Jadi Kakak kan penjualannya kita terima cash kalau SPBU ya. Ya. Kemudian kita mau transfer uangnya. Kita kasih kita kirim uangnya ke bank. Kita masukkan di sini. Bank Mandiri, uangnya di Bank Mandiri masuk. Kemudian di kas kita, di kas penjualan kita uangnya berkurang. Kita hitung penjualan kita berapa. Ini penjualannya total 159 juta. Kita lihat posisi kas kita dulu. Di buku besar. Buku besar ini Kak ya, BP ya. Lihat kas kita. Ini kas kita totalnya kan sudah ada 199 juta. Katakan kakak mau store genapnya, kakak store 180 juta ke bank ya. Kalau pas store ini nggak perlu kakak pilih ada nama barang ya. Gini. Kakak store uangnya misalnya ke bank 180 ya. Kakak kita lihat buku besarnya lagi ya. Tuh. Tadi penjualan shift 1 pertama, penjualan shift 2, penjualan shift 1 solar, penjualan shift 1 pertalit. Kemudian total